Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik dimanapun Anda berada. Nah, pada video kali ini saya akan sharing ya, apa sih yang dimaksud dengan sistem pengapian pada sepeda motor, beserta dengan komponen-komponen utamanya ya dari sistem pengapian sepeda motor itu seperti apa sih bentuknya. Baik, untuk sistem pengapian sepeda motor itu adalah komponen yang sangat penting ya. Tanpa adanya sistem pengapian sepeda motor, ya bisa dipastikan bahwa motor itu gak bakalan bisa hidup ya. Karena sistem pengapian itu adalah salah satu syarat motor hidup ya. Yang pertama harus ada pengapian, yang kedua harus ada kompresi, dan yang ketiga harus ada bahan bakar. Nah, kalau misalkan gak ada salah satu komponen ini, maka mesin motor itu gak bakalan bisa hidup. Salah satunya adalah sistem pengapian. Makanya kenapa sistem pengapian itu sangat penting ya. Oke. Baik, fungsi dari sistem pengapian itu adalah untuk memercikan bunga api ya pada ruang bakar. Percikan bunga api itu sebagai pematik agar terjadi ledakan. Sistem pengapian pada sepeda motor itu ada yang menggunakan AC. AC itu bolak-balik ya, dua arah. Terus kemudian ada yang menggunakan DC ya. Artinya sistem pengapian sepeda motor AC atau DC itu tergantung inputan yang masuk ke CDI ya. Kalau misalkan inputannya dari alternator itu berarti AC kayak gitu. Kalau misalkan inputan listriknya dari baterai atau dari sistem pengisian yang masuk ke CDI berarti itu adalah sistem pengapian DC. Baik Sobat Teknik, pada video kali ini kita akan fokus untuk membahas sistem pengapian AC ya. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, untuk komponen pertama di sini ada alternator. Yang kedua di sini ada pulse generator ya, atau pick up coil atau pulser. Terus yang ketiga di sini ada CDI. Terus yang keempat di sini ada coil ya, ignition coil untuk meningkat gandakan voltase. Terus yang kelima di sini ada busi, yaitu untuk memercikan bunga api pada ruang bakar. Oke, jadi itu aja ya untuk komponen-komponen utama sistem pengapian sepeda motor yang tipe AC. Baik, langsung saja kita lihat ke unitnya untuk sistem-sistem pengapian sepeda motornya. Oke, ini adalah unit yang akan kita lihat ya untuk komponen-komponen sistem pengapiannya. Ini motor Honda Wind dan dia menggunakan sistem pengapian AC. Baik teman-teman, sudah saya bongkar ya untuk bodi motor Wind-nya. Nah, sekarang kita fokus ke komponen-komponen utama dari sistem pengapian sepeda motor yang menggunakan sistem AC. Baik, langsung saja. Komponen yang pertama di sini ada alternator. Nah, alternator bentuknya seperti ini ya. Biasanya posisinya itu di mesin bagian sebelah kiri. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi di alternator itu ada dua bagian. Yang pertama bagian yang berputar atau rotor ya, yang berputar rotor. Nah, dan di bengkel biasanya disebut dengan magnet ya. Nah, ini magnet seperti ini ya. Terus kemudian ada stator. Stator itu yang diam, yaitu di dalam. Yang di dalam itu berbentuk lilitan. Nah, oke, ini adalah rotor ya yang bergerak. Nah, di sini ada magnet-magnet nih. Di sini ada magnet-magnet ya. Cara kerjanya dia akan berputar seperti ini, sesuai dengan putaran dari poros engkol. Terus di magnet biasanya ada pick up seperti ini atau benjolan. Nah, benjolan ini nanti akan berfungsi sebagai sinyal ya, nanti yang akan dibaca oleh pulser. Oke, bentuknya seperti ini ya. Untuk magnet fungsinya bentuknya seperti ini. Umumnya seperti ini ya. Terus kemudian yang ini adalah statornya atau bagian yang diamnya. Nah, spool bentuknya seperti ini ya. Nah,
bisa dilihat kalau untuk sistem pengapian AC, motor yang menggunakan sistem pengapian AC, di sini ada lilitan. Nah, ada 2 lilitan, tipe lilitan ya. Nah, ini satu kesatuan dari sini ke sini sampai ke sini. Nah, ini adalah lilitan untuk pengisian ya, pengisian. Nanti ke kiprok, terus untuk ngisi baterai dan sistem beban. Nah, khusus untuk sistem pengapian AC, dia memiliki satu lilitan khusus. Nah, seperti ini. Biasanya lilitannya itu atau tembaganya itu lebih kecil ya. Oke, tembaganya lebih kecil ya. Beda sendiri. Kalaupun ini banyak, biasanya untuk sistem pengapian hanya satu aja. Biasa diaplikasikan di motor Tiger, di motor Supra, ya, di motor Grand, itu pasti seperti ini, ada satu. Boleh dibedakan juga ya antara motor yang menggunakan sistem AC dan DC. Kalau misalkan motor yang menggunakan sistem AC, biasanya kabel yang keluar dari sini ya, dari spoolnya atau dari alternatornya itu lebih banyak. Intinya alternator itu sebagai alat atau part atau komponen yang menghasilkan listrik seperti itu ya, untuk kebutuhan ke sistem pengapian dan sistem pengisian. Biasanya arus yang dihasilkan dari alternator itu berbentuk arus AC. Oke ya. Nah, balik lagi untuk komponen yang kedua, di sini ada pulse generator ya, atau pulser. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini untuk pulser. Nah, dia berfungsi sebagai sensor. Nah, seperti yang sudah kita lihat bahwa di setiap magnet di motor itu pasti ada benjolan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, benjolan ini adalah tanda bahwa CDI itu harus mengeluarkan atau memercikan listrik. Ketika posisi pulser, nah ini berhadapan dengan ujung dan ujung ini, maka si pulser akan memerintahkan atau memberikan sinyal kepada CDI ya untuk membuka dan memercikan bunga api seperti itu. Oke, ini ya benjolan pada magnetnya, terus yang akan nanti dibaca oleh ini pulser. Oke. Terus untuk komponen yang ketiga, di sini ada CDI. Oke. Nah, bentuk dari CDI biasanya seperti ini ya. CDI, kapasitor discharge ignition. Jadi, si CDI ini berfungsi untuk mengatur kapan memercikan bunga api, kapan tidak memercikan bunga api. Nah, dia bekerja memercikan atau tidaknya berdasarkan perintah dari sini. Nah, dari sini ya. Oke. Jadi dia untuk memutus dan menghubungkan arus listrik sesuai dengan kebutuhan pada ruang bakar ya, pada ruang bakar mesin sepeda motor itu sendiri. Oke. Ya. Ini komponen yang ketiga. Terus setelah itu komponen yang keempat. Nah, biasanya dari CDI ada satu kabel yang akan disalurkan ke coil. Nah, ini nih ya, yang warna hitam kuning. Oke, itu disalurkan ke coil. Nah, coilnya ini nih. Nah, di sini ya posisi coilnya. Nah, kita copot dulu ya. Oke. Ini adalah bentuk dari coil seperti ini. Oke, ya. Jadi dia terdiri dari 2 lilitan. Di dalamnya itu ada lilitan primer. Nah, ini biasanya yang nempel dari CDI ke sini. Biasanya namanya lilitan primer. Oke, gini ya. Sini lilitan primer. Dari lilitan primer nanti akan diinduksi. Nah, terus kemudian keluar ke sini ke kabel yang gede. Ini kabel yang primer. Nah, ketika input dari CDI masuk ke sini 12 volt. Nah, setelah keluar, setelah diinduksi dan melewati dari coil ini, ignition coil ini, maka dari 12 volt itu akan dilipat gandakan voltasenya ya. Bisa nyampe sekitar 20.000 volt.
Nah, 20.000 volt sini masuk set. Oke, ya. Jadi voltasenya lumayan. Kalau misalkan motor diselah, ini ada percikan bunga apinya di sini, ada loncatan bunga api. Kalau kena tangan atau kena badan kita, lumayan ya. Lumayan keras juga karena posisinya ya di sekitar 15 sampai 20.000 volt. Kebayang ya, arusnya voltasenya sangat besar sekali. Oke. Cuman arus listrik yang dikeluarkan dari ignition coil ini biasanya putus-putus ya. Putus-putus, tek 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 seperti itu. Jadi nggak terus menerus. Arus listriknya 20.000 volt tapi nggak terus menerus. Ada atau tidaknya listrik nanti sesuai dengan input yang dikeluarkan oleh CDI. Oke, untuk komponen yang terakhir ya, setelah dari coil kan keluar ke sekunder ya. Nah ini dari coil nanti keluar ke sekunder coil. Di sini sudah voltasenya sudah 20.000 masuk ke busi. Nah ini dia masuk ke busi ya. Jadi untuk fungsi busi ini yaitu untuk memercikan bunga api ya, yang tadinya 20.000 volt nanti akan masuk ke busi. Nah busi ini dia fungsinya untuk memercikan bunga api, tapi posisinya di dalam ruang bakar kayak gitu ya. Ketika langkah kompresi akhir, maka busi akan memercikan bunga api. Maka busi akan memercikan bunga api sehingga terjadi ledakan dan itu akan menjadi langkah usaha atau menghasilkan tenaga untuk motor itu sendiri. Oke teman-teman, di sini ada salah satu contoh dari busi ya. Bentuknya seperti ini, yang nanti dari coil ya, sekunder coil masuk ke sini. Dari sini nanti akan disalurkan arus 20.000 voltnya, terus kemudian masuk ke dalam dan dipercikan di ujung di sini nih. Nah, seperti ini ya. Di sini ada celah. Nah, celah ini sebagai tempat untuk loncatnya bunga api. Kebayang ya, kalau 20.000 volt ketika ini positif nih, yang tengahnya positif nih. Nah ini sebenarnya positif nih. Yang ini arus listrik ya, yang tengah nih, yang tengah. Terus kemudian yang ini adalah negatifnya. Jadi kebayang ya, positif, negatif 20.000 volt. Itu celahnya sekitar 0,80 sampai dengan 1 mili ya, 1 milimeter. 0,8 ini jaraknya rata-rata. Nah ini jaraknya standarnya rata-rata 0,80 ya sampai dengan 1 mm. Oke, jadi kebayang dengan jarak seperti itu dengan voltase 20.000 volt pasti bakal mudah untuk meloncat. Nah loncatan itu akan berbentuk percikan bunga api kayak gitu ya, akan berbentuk percikan bunga api sehingga dari percikan itu akan memicu suatu ledakan pada ruang bakar di langkah akhir kompresi. Nah, untuk bentuk dari businya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Oke, itu ya teman-teman untuk komponen utama dari sistem pengapian AC. Yang pertama di sini ada alternator ya. Alternator ini berfungsi untuk menghasilkan listrik ya sebagai suplai ke sistem pengapian dan pengisian. Terus yang kedua di sini ada pick up coil atau pulse generator ya. Biasa disebut dengan pulser sebagai sensor yang mengirimkan tanda ya. Tanda kepada CDI. Terus selanjutnya komponen yang ketiga itu adalah CDI. Nah ini yang tadi CDI ini berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik sesuai dengan perintah atau sinyal dari
pulser kayak gitu. Oke. Untuk komponen yang keempat di sini ada ignition coil ya. Nah, ini ada ignition coil tadi. Jadi fungsinya ignition coil itu untuk melipat gandakan voltase. Tadinya 12 volt menjadi 15 sampai 20.000 voltase. Nah, untuk komponen yang terakhir di sini ada busi ya. Busi ini untuk memercikkan bunga api pada ruang bakar. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar nama-nama komponen dari sistem pengapian, terus kemudian fungsi dari komponen-komponen sistem pengapiannya, dan yang ketiga tadi sudah melihat ya bentuk komponen dan letaknya di sepeda motor. Nah, kalau misalkan motor teman-teman mogok gitu kan, nah sistem pengapian adalah salah satu yang wajib teman-teman periksa ya. Oke, mungkin itu saja untuk sharing pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.